Berarti kemarin pacaran sama pilot? Enggak, udah mau nikah. Kan udah pesen gaun pernikahan, nggak jadi. Karena ada something. Karena dia sakit hepatitis C. Dan yang lain-lain. Dia ada di Pakistan, gue ada di sini udah lama, udah setahun lebih. Lah gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Nggak seru mbak kalau nggak pacaran. Enakan tuh pacaran dalam pernikahan, udah halal baru. Nah, itulah bedanya mindset. lah ya beda-beda sih mindset orang ya. Mindset tuh di situ. Isi kepala orang kan beda-beda. Kalau aku sih enakan ta'aruf, abis itu baru kita pacaran dalam pernikahan. Ah, itu kayaknya menggebu-gebu kayaknya. Ya kan? Itu baru bener, keren. Lebih gimana gitu, lebih kayaknya aduh gitu loh. Ya kan pengennya gitu. Makanya aduh pacaran buang-buang waktu. Kalau memang cocok langsung lamar ke rumah. Udah nggak usah lama-lama. Langsung dilamar. Udah. Ini kalau dulu sama pedofil gimana? Sama aja, gue gak pacaran sama pedofil langsung nikah. Sama pedofil langsung nikah. Sama Mas Aldi Taher langsung nikah. Gak lama. Sama yang ketiga langsung nikah gak lama. Sebulan ketemu orang tuanya, bla bla bla, orang tua dia, orang tua gue, nikah. Mana ada pacaran lama-lama. Tapi nggak pernah jadi kan, jadi apa? Kalau perceraian mah apakah itu dari Allah bukan dari gue, say. Nggak ada orang nikah kepingin cerai. Orang nikah pasti pingin langgeng lah. Mana ada pernikahan dicoba-coba. Gimana ceritanya? Siapa yang kepingin dapat laki-laki pedofil? Pertanyaannya. Iya kan? Nah, gitu aja, Mbak itu hidupnya itu beda. Mbak itu hidupnya dengan aku beda. Perjalanan hidup orang tuh beda-beda. Jangan samain hidupnya Mbak yang tidak pernah bercerai, terus Mbak samain dengan takdir hidup aku. Ya jelas beda lah. Hidupnya aku dengan takdirnya aku berbeda, diciptakan dengan takdirnya kamu gitu. Jangan samain Mbak. Iya. Kamu galak sih, galak lah kalau lakinya kurang ajar, main sama laki-laki lain, ya galak lah. Ngapain lu sama gue gitu? Mbaknya enggak ya? Oh, mbaknya baik ya? Lembut banget mbak, kalau aku enggak. Banget ya, minta cas dik. Kalau aku galak lah mbak. Misalkan nih, aku udah kerja nih pagi siang malam, terus laki gue main sama cewek lain. Dia chatting-chattingan sama cewek sayang-sayangan. Ya galak lah gue, ngapain lu masuk ke rumah gue, pulang aja sono. Udah gak punya rumah, lu masih tinggal tempat gue gitu kalau aku. Maaf nih. Iya bener. Lah gimana ceritanya, jangan samain lah. Si mbak itu barusan baik banget sih mbak. Ya kamu galak katanya, buang aja ke laut tuh. Cewek aja sama itu mbaknya itu bener. Mbaknya pinter berarti buang aja ke laut bener. Buat kesehatan mental kita. Masa kita mau pelihara laki-laki yang gak setia? Di mana otaknya mbak? Sakit berarti kamu mbak. Kamu kayaknya harus ke psikolog mbak. kamu sakit mbak. Kamu harus ke psikolog mbak. Percaya deh sama aku mbak. Mental kamu gak akan sehat mbak. Gitu. Soalnya kalau mental kamu sehat, kamu pasti akan punya inisiatif untuk mencari solusi untuk kesehatan mental kamu, bukan malah kamu setia atau bersama dengan orang yang toksik. Itu sih saran aku ya mbak. Aduh, betul, iya ya kan Mbak Erlin, iya kan. Udah tahu lakinya nggak doyan sama kita, lakinya nggak nafsu sama kita, lah ngapain kita? Ngapain kita pertahanin? Lah ngaco, hidup cuma sekali, gue harus kumpul sama laki-laki yang doyan laki. Gimana ceritanya? Sedangkan gue masih hot. Minta cas Hana. Betul sekali Mbak DP, iya.
Lah kalau lakinya baik, lakinya sopan, lakinya setia sama kita, lakinya kerja bener, lakinya ngajarin kita bener, lakinya nggak macem-macem, masa kita gila, masa kita galak? Kalau kita galak ya berarti gini lah. Lakinya udah bener menafkahi kita, lakinya nggak neko-neko ngajarin kita, sayang kamu harus begini, sayang kamu harus begitu. Itu baru bener. Kita harus nurut. Orang lakinya bener, ya kan? Lakinya mau berapapun gaji dia gitu loh. Tapi dia sebagai laki-laki dia bisa bertanggung jawab, dia baik, ngayomi, melindungi, menjaga, ngasih tahu, ini nggak boleh sayang, kamu jangan kayak gini. Itu top banget, angkat topi aku. Oke. Gitu. Ini lakinya ngajarin istrinya bener tapi dirinya sendiri kagak bener lah. Gimana ceritanya? Suruh nurut kitanya. Waduh. Selalu positif ya, iyalah. Jadi benteng buat kita, sayang sama keluarga kita. Terus udah gitu gimana sih? Gimana sih laki-laki tuh gimana sih laki-laki sih gitu loh. Yang laki-laki yang pada umumnya lah kayak kakakku sama kayak kakakku kan punya cowok 2, laki-laki cowok. Itu sama istrinya gimana sampai sekarang langgeng karena kakakku tuh ngasih contoh yang baik sama istrinya. Aku ngeliat kakakku itu bisa sayang sama istrinya, menafkahi istrinya akhirnya nurut. Kakakku juga nggak neko-neko, kerja cari nafkah buat istrinya. Nah itu kayak gitu, baru tuh keren tuh cowok. Lah ini, aduh. Terus gue suruh bertahan sama laki-laki yang mata keranjang gitu. Gimana ceritanya? Ya aku belum sehebat kamu mbak gitu, belum sehebat mbak-mbak yang lembut, belum. Mendingan selingkuh sama cowok lakinya daripada selingkuh sama, nggak ada yang namanya selingkuh tuh, nggak ada mendingan. Selingkuh ya nggak ada yang bener. Nggak ada yang namanya mendingan selingkuh. Di mana-mana selingkuh tuh udah kagak bener. Udah titik. Orang mau ngomong apa, intinya buat gue selingkuh tuh udah nggak bener, titik. Mau lu mending selingkuh sama ini, mending nggak ada yang bener. Kalau kamu nggak suka sama cewek kamu udah nggak doyan sama istri kamu atau sama suamimu, lebih baik cerai. Dah selesai, itu aja. Pagi siang malam gue cari duit kok. Gue cari duit sendiri. Gue makan sendiri, gue hidup sendiri, gue beli rumah sendiri, gue beli mobil sendiri. Gak minta harta orang tua, gak minta harta gadun, gak minta harta laki-laki manapun. Gue sendiri, semua gue sendiri. Semua gue sendiri. Cuman butuh laki-laki yang setia, laki-laki yang beriman, laki-laki yang bisa ngajarin aku, bisa mendidik aku, bisa mengayomi aku. Dah gitu. Ini kok pakai mendang-mending selingkuh, iya kan? Selingkuh mendingan sama daripada selingkuh. Nggak ada yang bener namanya selingkuh sayang, ya. Nggak ada yang bener. Selingkuh itu ya tetap jelek selingkuh, udah. Perempuan nggak laki, udah selingkuh ya udah, itu udah tabiat, itu nggak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun akan seperti itu. Ya, hi dude. Kalau laki-laki nggak kerja terus sayang sama Mbak Dewi gimana? Laki-laki nggak kerja terus sayang Mbak Dewi, bukan laki-laki yang soleh. Di mana-mana laki-laki yang soleh itu bekerja, karena laki-laki itu dilihat dari pekerjaannya. Kehormatan laki-laki itu dilihat dari pekerjaannya. Mau dia itu bekerja cuman sebagai apa yang penting laki-laki mau usaha. Ya. Kalau kamu mau sharing sama aku, cari bule Mbak Dewi, enggak suka bule sayang. Enggak tertarik, aku suka orang Jawa. Mbak DP itu prinsipnya apa itu tadi, cepet banget nih tulisannya. Prinsipnya aku tuh, kamu sayang sama aku, kepala aku jadiin kaki, kamu mengkhianati aku tinggal kamu. Udah, prinsipnya aku gitu. Kamu setia sama aku kasih nyawaku untuk kamu.
kamu nggak setia sama aku, jangankan kamu lihat mukaku gitu loh. Bye kalau aku mau kamu sampai nangis darah udah enggak. Aku begitu, maaf ya. Nggak tahu ya. Aku kayak gitu kayaknya dari dulu. Gimana dong? Prinsipnya aku gitu sih. Kamu setia sama aku kasih nyawaku untuk kamu. Kamu sekali aja mengkhianati aku, kamu gak akan pernah dapetin aku lagi. Itu aku. Gitu. Makanya jadi kalau calon suamiku kalau masih mau cari wanita lain, puas-puasin aja dulu cari wanita lain. Karena kalau dengan aku, ya cukup aku aja. Gitu, aku nggak mau cari yang lain gitu loh. Aku nggak mau diduakan soalnya. Jadi kalau masih mau bandel, jangan sama aku gitu loh. Karena sekalinya kamu sama aku, ya udah, kamu harus setia. Karena aku juga setia soalnya. Madura begitu, Madura enggak juga sih. Ada, aku juga punya keluarga Madura juga ada kok, yang istrinya 4. Terus udah gitu yang suaminya 2 ada. Mbak DP cari laki-laki ya kayak gimana? Aku nggak mencari laki-laki, juga nggak butuh dicari laki-laki. Karena aku percaya Allah yang kasih aku jodoh, bukan siapa-siapa. Gitu Mbak. Jadi aku nggak nyari. Kak DP dapat ustadz, aduh sama aja mau dapat ustadz mau dapat apa gimana, sama aja. Semua balik lagi ke jodohnya masing-masing. Nggak, kalian jangan pusing-pusing mencarikan aku jodoh ya. Kalian aku minta doakan aja yang baik-baik untuk aku, biar aku dapat laki-laki yang soleh. Itu aja ya netizen yang budiman. Jangan repot-repot carikan aku jodoh, karena aku tidak mencari jodoh juga. Ya, jangan pusing-pusing kalian mencarikan aku jodoh. Repot amat. Mbak DP ada lowongan kerja? Nggak ada sayang. Daftar beb, daftar jadi apa? Enggak repot. Repot itu ngerepotin itu. Saya nggak mau. Saya pusing kak soalnya. Pusing kenapa? Ngelihat aku sendiri. Netizen ini lucu deh. Gue sendiri kalian pusing. Udah nggak usah pusing-pusing. Bedanya sekarang nggak aku pamerin gitu loh. Nanti kalau aku pamerin ntar bahaya. Hah? Udah sayang. Jam merek Rolex ya Mbak. Apa itu? Bukan, jam Relax, bukan Rolex. Jamnya jam Relax bukan Rolex. Pamerin dong biar seru. Enggak dong. Ngapain nanti kalau udah nikah baru dipamerin. Penyakit ain, harta aja nggak boleh dipamerin kok. Sesuatu yang nikmat itu tidak boleh dipamerin. Sesuatu yang berbau kebahagiaan itu belum boleh dipamerin. Itu ada hadisnya. Kamu datang ke Pak Ustadz atau Pak Kiai itu pasti nanti dikasih tahu. Kapan nikahnya bun? Ya nanti apa kata Allah? Nanti Allah yang ngatur, bukan aku. Karena nikah itu gampang. Sekarang juga bisa ke KUA. Ya enggak? Depok hadir. Iya, Mami naikin mamaku umroh dong. Hah? Aku naikin mamamu umroh? Gimana ceritanya? Kamu gak bisa? Kenapa kamu harus minta bantuan orang? Kamu jadi anaknya harus bisa berbakti sama orang tuamu, usahamu sendiri. Jadikan orang tuamu itu umroh. Gimana caranya supaya orang tuamu bisa naik umroh? Aku aja dulu gak punya uang, walaupun orang tua aku mampu. Aku bilang sama orang tuaku, suatu saat nanti aku bakal bisa jadiin orang tuaku, aku bakal naikin umroh, bakal naikin haji, bahkan keluarga besarku yang lain. Dan aku buktikan dengan aku kerja keras. Jangan punya mental minta-minta. Mental apa itu namanya? Peminta itu mental apa? Pengemis. Kerja.
Aku perempuan, kamu laki-laki. Aku perempuan aja begitu. Kamu laki-laki masa minta-minta sih? Malu sayang. Salam dari Pekanbaru. Waalaikumsalam. Pekanbaru, Jember. Halo Jember. Tetangga. Betul, iya Mbak DP. Jeddah, halo Jeddah. Kalau minta hatinya boleh. Hatiku sudah ada yang punya nih. Gimana dong? Gak bisa. Mami posting foto James Bond, dibolehin gak sama dia? Kapan aku posting? Gak pernah deh, kayaknya sekali doang deh. Kapan? Gak pernah deh. Dulu kali. 2 kali kayaknya. Selebihnya dia postingnya di hati aku terus. Hei, anjir. Aku nggak pernah posting James Bond aku. Yang mana? Posting di mana? Kemarin di TikTok. Oh, kalau itu mah bukan posting, itu mah karena laguku aja. Jadi aku posting. Karena laguku kan lagunya dia diposting sama dia. Apa? Enggak, lagunya diposting. Bukan lagi Mami. Iya, lagunya dia. Ya. Lagunya dia diposting sama dia. Bukan, lu kan upload lagunya ibu kan. Ya ibu upload di akunnya ibu gitu loh. Oh, yang sama. Gitu. Oh. Nona Ambon, iya. Ini bukan Nona Ambon ya. Ini Nona Statue ya. Ini bukan Nona Ambon, Nona Statue. Ya Nona Jember, Nona Statue. Jaringan lu nge-lag. Iya ta, masa sih? Cerai itu pengaruh setan. Terus ya kalau perempuannya udah dicerai ya cerai aja. Gimana sih? Terus kita harus ngemis-ngemis gitu. Lah, mana ceritanya? Karena kan kalau perempuan ngomong cerai atau talak itu tidak sah. Tapi kalau laki-laki mengucapkan talak atau cerai itu sah. Makanya jadi laki-laki itu mulutnya dijaga. Jangan sembarangan ngucapin cerme. Kalau perempuan ngomong cerme 10.000 kali, nah itu nggak masalah. Tapi kalau laki-laki udah sekali ngomong talak, itu udah jatuh talaknya. Betul Mbak Good, iya. Makanya jadi laki-laki mulutnya jangan sembarangan. Kalau perempuannya gue, lu gituin gue, tamat riwayat, kelar sama gue, udah. Makanya kalau mau jadi suamiku mikir-mikir dulu, biar nggak sembarangan ngomongin cerai. Bener nggak? Ya kan? Iya, betul iyalah. Ini mentang-mentang laki-laki sembarangan ngomong cerai. Kamu ceraiin aku yain. Oh ya oke kalau gue perempuannya. Kamu pikir Kalau ibu lu jual gue borong. lu jual gue borong gitu. Makanya kecuali iya kan ibaratnya lu yang selingkuh, lu yang talak gue, ya udah. Bener nggak? Kalau aku ya jangan samain, setiap perempuan gen beda sayang gitu. Wasek gitu. Jangan marah-marah KDP. Ini bukan marah. Ini lagi ngobrol. Nona Ambon ini lagi ngobrol. Cara ngomongnya aku mau kayak begini gitu loh. Ya, laki-laki kadang yang nggak paham terhadap ucapan, banyak laki-laki yang nggak paham terhadap ucapan talak bun. Makanya untuk kali ini aku mencari suami yang soleh, suami yang mengerti agama. Supaya apa? Supaya tidak ada kata terucap itu lagi dalam kehidupan rumah tanggaku nanti. Itu. Karena kalau suaminya itu soleh, dia tidak akan mudah mengucapkan kata-kata talak untuk istrinya. Jadi aku mau cari suami, semoga Allah memberikan suami yang soleh sehingga dia tidak gampang dan mudah mengatakan talak kepada istrinya. Gitu. Kenapa muka kamu kok merah? Mukaku merah. Siapa? Bukan merah kali. Siapa? Coba kamu sini. Siapa? Vi sini Vi. Mukaku nggak merah. Suami yang mengerti agama nggak akan mungkin sembarangan mengucapkan talak. Cari istri suami yang nggak mungkin cari istri yang mengumbar saya. Mengumbar apa itu? Tuh. Mukanya ibu katanya merah. Enggak. Merah itu ini bukan merah. Mukaku emang kayak gini.
Itu aja. Karena mungkin ini cahaya matahari tuh. Aku lagi di depan ini kan cahaya matahari tuh. Di rumahku tuh kaca. Jadi kalau mungkin saking kulitnya aku sensitif, jadi kalau aku berjemur di depan kaca gini jadi merah. Ini kan depan tuh kaca tuh. Panas. Tuh. Gitu. Jadi mungkin karena keputihan kali muka gue. Jadi kalau kena matahari tuh apa tuh mesti merah. Sensitif, minta itu dong. Wajahnya merah. Nggak apa-apa, harus dijemur. Kalau kita kan setiap hari udah AC terus setiap hari. Minta ini dong. Ini berdiri AC-an terus setiap hari. Terus udah gitu kita jarang berjemur. Siang Mbak DP, halo Nabila. Boleh. Saya sampean Mbak, saya sayang. Dewi gimana kabarnya kamu? Aku baik Dubai. Alhamdulillah. Bukan merah tapi blush on. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyinuri. Walid nak Dewi boleh bosen Walid mulu. Mbak aku ulang tahun merah blush on. Oh. Iya ini ada blush on, pakai blush on. DP room tour boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti pasangan aku marah kalau room tour. Nggak boleh, itu privacy. Nah, udah. Enggak, bagus enaknya tadi. Kak DP, iya. Ini apa sih kakak mangu? Kakak mangu. Maksudnya gimana? Aku suruh cover mangu. Si Meuna, ya. Meuna nyuruh aku nyanyi lagu Mangu. Kan kamu udah lihat dong di SCTV. Iya kan? Nah, kamu tinggal lihat tuh di SCTV. Mangu tuh. Kamu lihat tuh di SCTV. Kayaknya nggak ditutup itu. Soalnya ini banget. Kalau aku sekarang nyanyi Mangu, terus orangnya minta duit, kamu yang bayar, boleh. Ya, ini apa lagi rame nih tentang cover lagu nih. Kalau kamu yang bayar boleh Una. Kalau aku nyanyi di SCTV kan SCTV yang bayar. Nah, Masya Allah, artis favoritku. Makasih sayang, terima kasih Mbak cantik. Mbak siapa itu tadi? Una itu suruh bayar mami macing-macing ember. Nyuruh lagu Mangu. Lah, elunya mau bayar nggak? Jangan sampai gue yang dituntut nanti. Nona Ambon pica-pica bukan, ini Nona statue ini ya. Ini Nona statue. Ya, aku Jeng Sri. Halo Kak DP dari Jember. Saya siap jadi suami Kak DP. Banyak kok yang siap jadi suami aku ya. Sekarang mami nggak usah. Ini buat teh dingin. Jangan berisik. Kamu di penjara diam aja. Nikmati aja penjara itu ya. Nikmati. Jangan berisik. Resapi. DP andalanku. Hai Mbak Roslina. Artis favorit itu. Terima kasih The Dog. KDP ya. Salam dari Tawa. Waalaikumsalam. Nih coba telepon James Bond. Jangan dong. Gak boleh ganggu pekerjaan. Gak boleh kan lagi sibuk. Gak boleh diganggu. Biar bekerja. Kita doakan dia dikasih sehat sama Allah. Dilindungi sama Allah. Nanti kalau misalkan dia gak sibuk, dia kalau memang sayang sama aku, entah dia itu WA, entah itu tiba-tiba dia telepon, apa aja kan namanya Allah yang menggerakkan hatinya. Nah, kalau enggak itu jangan suka mengganggu orang yang kita, misalkan siapa yang lagi kerja, jangan nggak boleh. Kita harus bisa memahami orang lain, takutnya dia nggak suka kita telepon atau nggak suka kita hubungi, gitu. Mami DP sama Rian Ibram aja, sama kamu aja Rian Ibram, ya, karena dia bukan tipe aku, gitu. Sama kamu mungkin oke. Mbak DP awet muda dari dulu, makasih. Aku suka cowok yang gak ngerokok. Aku suka cowok yang gak minum.
Aku suka cowok yang soft spoken. Aku suka cowok yang cool. Aku suka cowok ya, tapi dia kalau sama aku nggak cool ya, sama orang lain. Sama aku dia ketawa, dia senyum, dia bercanda. Aku suka. Aku suka cowok yang bikin ngeselin tapi ngangenin. Aduh. Wasik. Gitu. Kakak, iya humoris. Iya, tapi humorisnya sama aku ya, bukan sama orang gitu. Sama aku. Ya nggak minum, ya maksudnya nggak minum alkohol gitu. Kalau minum air putih ya minum lah 1.500 liter boleh. Kalau perlu kita berdua berenang di toren. Apa? Padahal apa Bu kalau minum air putih itu apa? Apa? Kuntilanak duyung. Dia kuntilanak duyung laki, aku kuntilanak duyung perempuan. Langsung deh kita bulan madu di toren 1.500. Asik, wasek. Love you selalu Mi. Iya, harus multi talenta dong. Iya. Dia harus multi talenta. Dia bisa jadi bapak, dia bisa jadi kakak, dia bisa jadi adik, dia bisa jadi musuh aku kadang-kadang aja gitu. Tapi jangan keseringan kalau jadi musuh. Dia bisa jadi semualah, semua peran. Gitu. Oke kan, seru kan kalau kayak gitu kan. Iya Mbak Dede Teni, alhamdulillah. Terima kasih sayang. Orang lokal apa orang luar? Lokal lah, orang Jawa. Mas Jawa. Tumben saya disapa artis. Hai The Dog. Halo. Aku udah lama banget ini ini apa namanya? Live-nya. Request Mangu Mbak DP, kamu yang bayar ya. Kalau kamu yang bayar aku nyanyi ini. Bagaimana? Setuju? Kamu request Mangu, kamu yang bayar. Aku nyanyi ini. Ntar aku nyanyi Mangu, ada orang yang jahat. Suka bercanda gak James Bond? Suka dong. Suka bercanda, tapi kayak gitu lah. Sama berondong mau nggak? Sukanya sama bapak-bapak mateng. Biasanya ada nona Ambon nggak di sini? Ada bapak-bapak mateng nggak di sini? Ada bapak-bapak mateng nggak di sini? Ada bapak-bapak mateng? Ada? Wasek? Gasak? Iya, gasak los, dol. Udah gacor belum? Apa itu? Tapi apa Mi? Tapi nggak tahu. KDP udah makan. Aku udah makan. Kok ini nggak bunyi cetak-cetak gitu sih? Aku tinggi badannya berapa? Aku tinggi badannya 159 158. Kok nggak? Ini bukan yang gini ya? Kok nggak bisa dipencet? Bukan ya? Kepengen mainan ini. Umur aku 61 KDP. Penghasilannya cukup. Mau nggak sama aku? Enggak Pak. James Bond suka posting foto mami nggak? Ngapain posting foto aku? Ngapain? Apa nggak heboh seluruh dunia mau postingin foto kita? Mau apa? Aku juga nggak akan bolehin lah. Ngapain? Emang gue bininya apa? Maksudnya ngapain mau posting begituan? Serem, nggak boleh. Ain, nanti aja kalau udah nikah baru kita posting. Dare gitu. Kalau sekarang diam.
Diam-diam aku mengagumimu, diam-diam aku menghayalkanmu. Diam-diam, diam-diam hatiku memilihmu menjadi suamiku. Dari dulu hatiku memilih kamu untuk jadi kekasih hatiku. Dari dulu tubuhku memilih tubuhmu untuk ku kecup dan ku peluk, untuk ku dekap dan ku cumbu. Diam-diam, 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 diam-diam. Diam, 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 diam. Wasik, iya pangeran. Kalau aku ganteng, kamu mau nggak jadi istriku? Enggak. Banyak mbak ganteng, makan loh ganteng. Kapan liburan ke Bali? Hari Kamis ini ibu libur ya Han? Aku mau ke Singapura, bukan mau ke Bali. Kamis Jumat, Sabtu, Minggu. ke Singapura aja beli obat. 4 hari ya. Ayus. Kamis ibu libur. Pagi-pagi ambiar. Sekarang kan taping nih, bentar lagi kan jam 2 aku berangkat. Mereka ambil taping untuk tayang hari Kamis dan Sabtu. Kita ini tanggal berapa? Tapping ini buat Lebaran. Tapping yang kemarin baru buat yang hari besok Kamis. Oh, berarti kita ke Singapura aja. 4 hari itu. Uh-uh. Tapi ibu mau PP aja. Langsung pulang gitu PP. Iya. Ini fix bu. Kalau itu aku bikin itu dulu apa namanya? Enggak, aku mau ke Takashimaya. Mau beli korset. Itu Singapura. Karena tempatnya cuma di Singapura, iya. Tapi izin dulu sama mami, takut nggak boleh. Kalau bisa. Ya kalau nggak boleh ya nggak jadi. Aku nggak punya paspor. Kamu nggak punya paspor? Kok nggak punya? Kamu nggak pernah keluar negeri? Oh ya? Ntar ibu bikinin. Gimana sih kamu? Belum pernah jadi mulu aku ke Bali. Ih, Indonesia aja. kok nggak punya? Hah? Mau gimana keluar negeri bu? Ah, Ya. ntar bikin aja 2 hari kali jadi. Kalau 2 hari kali. Iya, 2 hari kali bikin paspor bisa jadi kali ya guys. Mumpung sekarang kalau mau kamu harus foto-foto bikin paspor. Iya. Takut sewaktu-waktu ibu berangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku tinggi badan aku, James Bond udah kasih stiker. Kamu bilang ya namanya dia ya. Dia yang harus kasih aku. Aku nggak mau stiker, mau ketemu aja. Angkat aku jadi anaknya kak. Angkat jadi anaknya aku gitu. Anak aku 1. Kapan ke Solo Kak DP? Ke Solo. Insyaallah. Nanti insyaallah ke Solo. Di Pasuruan nih, apa itu Pasuruan? Di Pasuruan ada apa? Ada itu, ada apa sih namanya? Rawon nguling, muling apa muling? Enak banget tuh rawon. Aku pernah lihat Kak DP aslinya makasih sayang. Kami kapan house apa aku nggak tahu. Ke Bali aku siap jadi supirnya. Oh iya, insyaallah nanti ke Bali. Iya, kepengen banget ke Bali. Emang nggak pernah ngajak ketemu. Ya kan beliaunya sibuk.
Gimana kabarnya? Aku nggak ngerti. Kapan ke Jogja? Ya nanti insya Allah kita ke Jogja, ke Solo, mana aja lah. Pokoknya jalan-jalan. Kangen Mbak DP ke Piriki Tiulen. Kemarin bukannya King Nasar ya? Kemarin ke situ ya? Ke sana ya? Ke Piriki Tiulen bukan? Nona Ambon pica. Iya, Pak. Kakak info loker kerja. Belum ada. Sayang, aku sering ke Room de Castello. Oh ya, ini aku lagi iniin orang, ada orang yang pinjam uang sama aku. 5M sampai sekarang belum dibalikin. Udah dapat 3 tahun. Sayang, James Bond, ada orang yang pinjam uang sama aku. Dia belum balikin sampai sekarang, sampai detik ini. Gimana cara aku nagihnya? Aku teleponin, bilang janji terus. Apa kalau aku laporin nanti masalah lagi? Kak, ada caranya ke Korea Mi ketemu Yunjin. Apa? Berapa Mami? 5M. Pengen ketemu Kebulungan. Semoga cepat dibayar ya Kak. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan. Katanya sih dia minta waktu sama aku. Kalau waktunya, kalau dia alot, bener-bener alot banget, gak ada cara lain, aku laporin dia. Ini jangan, ya dipermudah jalannya sama Allah, amin. Jadi orang itu pingin usaha gitu. Udahlah, namanya manusia kadang-kadang semacam watak-watak. Hai, selamat gabung. Iya, nggak ke Jember Bun, enggak. Orang tua aku kan ada di sini, biar saya yang nagih. Iya, harusnya ya ke jalur hukum tar, kan dia masih ada itikat baik dari zaman COVID sampai sekarang, belum ada pengembalian sama sekali. Ya, tapi dia masih terima telepon saya, masih terima WA saya, tapi belum ada pemasukan sama sekali 1 sen pun. Kita tunggu nanti kalau tidak ada itikat baik. Ya. Baik sama orang salah, gak baik sama orang kasihan, tapi suka dimanfaatin orang. Emang pinjam berapa dia? Kan udah bilang tadi 5M, 5 miliar. Probolinggo Python, halo. Sabar Mami, lama-lama gondok. Iya. Capek ya nagih ya, bener gak? Nagih tuh capek loh guys. Makanya ibu tuh bukan gak mau pinjemin duit gitu loh. Kadang-kala orang yang dipinjemin duit itu gak ngerti kapan waktu harus bayarnya gitu. Karena kita mikirnya butuh kasihan. Iya, kita ya karena memang usahanya waktu itu kan bangkrut kan. Ya aku pikir ya bisa membantu gitu. Ya udahlah, nanti kita tunggu aja, nanti lihat apa nih itikat baiknya apa enggak. Kalau enggak ya karena aku ada Bang Sandi, ntar aku cek Bang Sandi. Hah? Iya. Tapi dia masih angkat telepon ibu. Ya harusnya. WA juga masih dijawab. Cuma meleset dari tanggal yang dijanjikan. Iya kan dari COVID, dari zamannya COVID sampai sekarang 1 sen pun aja nggak ada masuk di dompet gue. Kan usahanya jalan.
Kecuali usahanya nggak jalan. Usahanya kan jalan. Mau pakai alasan apa? Intinya lu kan ngutang ya bayar dong. Iya itu. Oh bukan. Beda ya? Beda lagi. Promosi dibantu juga saya lihat ya. Hah? Promosi dibantu juga kan? Iya. Gue juga sering mempromosiin kok. Di story, Iya. posting. Aku lihat soalnya ibu suka posting itu kan. Iya. Ya kita lihat itikat baiknya. Kan kalau masih bisa jadi keluarga ya jadi keluarga. Kalau nggak bisa jadi keluarga ya lu maunya apa gitu. Halo Bunda, iya. Aku nggak pernah baca DM sih. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Yoni Dores itu siapa sih? Yoni Dores itu siapa? Aku usir Yoni Dores. Yoni Dores itu siapa? Aku nggak tahu. Siapa sih Yoni Dores? Dewi Persik usir Yoni Dores. Maksudnya? Jadi Dores. Yoni Dores itu siapa? Kenal juga enggak? Hah? Aku nggak tahu guys. Yoni Dores tuh adiknya Dedi Dores. Nggak tahu, nggak pernah ketemu juga. Jangan percaya, jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax. Kadangkala kita nggak ngerti, nggak tahu gitu. Takutnya mereka bikin-bikin sendiri. Berita-berita bikin-bikin sendiri. Anaknya Dedi Dores, oh anaknya Om Dedi Dores, nggak tahu. Ngapain aku mau usir-usir beliaunya? Aku nggak tahu. Berita terkini nggak ada berita juga dan nggak pernah bahas juga. Jangan percaya banyak berita-berita yang hoax. Hai Mbak Marini cantik. Hai Mas Erik. Aku pengen ngasih cilok. Anakku Lebi jualan cilok. Kamu jangan ngasih cilok sama aku. Anakku Lebi jualan cilok guys. Jadi kalian beli aja ciloknya Mbak Lebi. Ya. Hana. Aduh panas. Padahal udah pakai AC, tapi kurang dingin kayaknya karena mungkin ke rumahku kaca-kaca ya. Jadi panas. Mau yang mentahan Kak DP? Mentahan. Mentahan apa? Nanti kalau susah 5M-nya itu nggak keluar, ntar James Bond yang gerak. Ntar aku bilang sama dia. Biar dihajar. Sayang. Panas Bun, iya. Panas. KDP Wilujeng siang, hai. Hai Miasari, Mas Sudrajat, suruh cicil, iya kan sistemnya memang nyicil, nggak langsung semua dikasih ke. Saya juga tahu kok, aku bukan orang yang kejam. Kalau nggak mungkin aku langsung suruh orang itu suruh bayar langsung, nggak, nyicil, tapi minimal ada pembayaran gitu ke kita masuk, gitu. Awet muda nggak berubah dari dulu, amin. Cilunya mehong, cilu artis enggak kok. Ciloknya anakku nggak mahal. Ciloknya anakku mbak Lepi. Kak Dewi terlalu baik sama orang. Dimanfaatin ya. Enggak lagi deh. Nggak boleh orang pinjam duit lagi. Karena aku gampang kasihan kan. Jadi aku juga lupa juga kalau ada orang yang pinjam uang ke aku. Ingatnya itu karena kakakku yang bilang waktu ngurusin surat-surat ada perjanjian, aku langsung lupa, langsung iya gitu.
Dan itu pun tidak ada yang mengingatkan aku dan dia pun tidak mengingatkan aku gitu loh. Ngerti nggak? Fik, dia tidak mengingatkan ibu pun juga lupa. Kalau nggak Mas Erwin ngecekin surat, ibu juga lupa. Iya, uang itu. Baru tahu. Iya, orang ini kan pinjam sama gue duit gitu. Kenapa gue baru inget, baru ngeh gitu, baru tahun. dari Covid dari tahun berapa? Tahun 2020. Sekarang udah 5 tahun, Bo masuk kayak 100 juta kayak 50 juta ke gue, nyicil, ngutang 5M. Gimana cerita lo? 2019 mi Covid, iya kan, tapi awalnya dari 2020, 2019 itu masih Juni papiku meninggal dunia, masih belum lah Juni 2019, belum lah 2020 lah udah mulai ininya. Gitu. Omek barbar yuk, apa itu? Tutorial suara bagus bagaimana Mami DP? Nggak tahu sayang. Allah yang kasih sayang, bukan aku. Nggak wajar bun. Iya makanya ini kan mau ditagih, lagi ditagih. Malam ini kan, bentar, bisa ketemu, bisa lupa sama uang. Bisa lupa sama uang. Ya sebenarnya kalau uang sih banyak yang pinjam uang sama aku, cuman tapi rata-rata sih ya itu, makanya kalau aku nggak mau minjemin uang tuh ya itu, kadang kala aku lebih baik ngasih udah bye gitu. Cuman kalau yang ini kan bukan uang kecil gitu. baru ngeh itu pun karena ada saksi kakakku baru ngingetin, itu uang itu udah dibayar belum, udah utang sama kamu 5M pak ini. Oh iya lupa, baru ada di surat-suratnya itu. Berapa emangnya kak? 5M pakai kipas, nggak ada kipas. Makanya nanti kalau sampai nanti nggak ada itikat baik, tunggu aja kau, James Bond aku bergerak. Mungkin dibikin lupa. Apanya dibikin lupa? Nggak tahu, aku baru ngeh. Ini dari tahun 2020, sekarang udah 2025. Oh iya, orang itu kan punya utang sama gue. Kok bisa lupa gue? Bisa lupa loh. Astagfirullah. Hah? Makanya. Udah mami aku sampai, pokoknya kalau nggak ada itikat baik nanti biar Bang Sandi nanti ya maunya sih nggak mau lapor-lapor ya, ribet nanti. Aduh, ada itikat baik udah dibalikin uangnya. Kak Dewi alisnya uangnya buat apa? Sampai usaha dia lagi usaha. Omer barbar itu apa? Yang sabar Mami DP. Iya, sabar kok. Nggak marah. Biarin aja, tunggu aja. Pasti akan di ini kok. Harus. Semoga nular rezekinya aku, Mami, amin. Please Mami, apa itu Kak Dewi? Ya, halo Kak, halo. Itu yang pinjam saudara ya. Udah dianggap seperti saudara. Sudah dianggap seperti saudara. Buat aku kan sahabat itu saudara ya. Jadi udah kayak saudara. Ikhlasin aja Mi, enak aja. Diikhlasin.
Enggak lah, aku laporin kantor polisi nggak dibayar. Enak aja lu, 5M, lu pikir. Bener nggak? 5M gue suruh ikhlasin. Udah deh. Kalau ngomong enak banget, 5M ikhlasin Mi gitu. Assalamualaikum Mbak DP, waalaikumsalam. Mangu dong Mami. Eliza, aku nyanyi Mangu, kamu yang bayar ya Eliza, mau? Ya, kamu aku nyanyiin, kamu yang bayar. Aku nyanyi nanti. Mau Eliza? Nyari 1 juta aja susah ya Mam. Ilah makanya. Ini tadi pas muka ngomong Madura Mbak DP. Ngomong Madura. Derma kabar sayang. Ngomong Madura. Pak Rahmat. Ya, sini namanya Pak Rahmat nih, aku pinin Pak Rahmat. Aku nyanyiin, kamu mau bayar nggak? Kalau misalkan orangnya ini serem ya, mood kurang, mood apa tadi tuh, cepet banget bacanya. Mas Bon serem ya mimut kerung. Bagus lah biar nggak ada orang yang macam-macam sama aku kalau jadi suamiku. Iya kan? Kalau suamiku serem berarti bagus kan? Biar nggak ada orang yang macam-macam jahat sama aku. Iya, Fik. Kalau laki ibu modnya kerung gitu, galak gitu, bagus dong. Nggak ada orang yang macam-macam sama gue. Iya, jadi orang lain segen, ya kan? Karena lebih baik disegani daripada ditakuti. Kan dia disegani, bukan ditakuti, tapi disegani. Gitu. Ya kan? Punya istri, karena punya istri manis kayak aku kan pasti banyak godaannya. Jadi kalau lihat suaminya kayak begitu kan orang segan mau macam-macam. Alah. Aduh ya Allah, manis, iya kan? Jadi kalau bener nggak sih, ya kan? Kalau istrinya kayak aku, kan pasti kan godaannya banyak kan di luar sana kan. Kalau suaminya menyeramkan, orang kan cowok-cowok mau godain aku jadi segen. Aduh, gue mau godain DP nggak enak nih, suaminya kayak gitu. Betul Mami, iya. Tapi kalau suaminya cengingisan, yang ada malah nggak ada yang godain. Nanti yang ada malah istrinya digodain banyak orang. DP, aduh DP mah hot banget ya. Tapi gila suaminya kayak gitu, gue takut ya gitu kan. Nah nyarinya itu yang kayak gitu. Kalau Rijo serem bu. Terus sekarang James mah pegang HP terus ya nggak apa-apa. Mungkin ngurusin kerjaannya. Kan ngurusin kerjaannya banyak. Yang diurusin kan banyak. Kan kasihan. Tanpa gemuk ya Dewi. Geli saya Mas Nagito. Tolong Kak. Ya semangat Cinanban. Sumatera Selatan cinta DP. Makasih Topan. Mas Topan. Kak, apa pendaftaran apa itu? Audisi dan DA7. Audisi DA7 udah kelar. Nanti tayangnya tanggal 9 DA7 ya guys. DA7 tayangnya tanggal 9. Tanggal 19 itu live-nya, ngejuri finalnya. Ya, Mbak DP keturunan Madura ya, iya. Betul, ibu aku, papi aku orang Madura. Kalau ibu aku itu orang Jawa Jember. Tuh, Mbak Dewi salamnya nggak dibalas. Waalaikumsalam. Python. Siapa aja jurinya nggak tahu. Aku nggak tanya. Kak suka cowok fiksi atau nyata? Nyata dong. Kok pakai fiksi sih? Nggak enak banget, nyata dong. Nyata dong sayang. Makanya harus ketemu. Kalau nggak ketemu nggak nyata, itu fiksi. Bener ya?
Harus ketemu dulu bos. Ya kan? Harus ketemu dulu. Kalau nggak ketemu gimana dong? Cuman kangen dalam hati doang. Rindu hatiku, rindu ingin bertemu. Tak tahan bila engkau jauh dariku. Teretetetetetetet. Datanglah sayang, pengobat hati rindu. Kau segalanya dalam kehidupanku. Di mana kini engkau berada? Di mana kini engkau kiranya? Sejak berpandangan hatiku tak karuan, selalu terbayang-bayang wajahmu sayang. Kiranya hatiku. Belum pulang ya Mi ke Indonesia? Nggak tahu. Derma kabar KDP baik. Ya Allah jadi rindu, iya. Pengobat rindu itu ketemu. Sayang, sayang kita ketemu yuk. Iya, ayo. Nanti ibu gini, sayang kita ketemu. Nggak sibuk, nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Dia ngajak ketemu Bu. Ya enggak, ntar kalau gue yang bilang kita ketemu terus gue ditolak, Jangan Bu, jangan. nggak mau. Sabar. Biarin aja Allah yang menyatukan. Coba pakai bahasa Thailand. Mana bisa aku pakai bahasa Thailand? Nggak ada duanya DP, iya. Tanggal 9 itu tayangnya, iya. Tayang audisi tanggal 9 di Indosiar. Jangan lupa nonton ya. Tanggal 9, nggak mungkin pasti mau. Enggak, kan sibuk. Masa kayak gini nggak ada yang nge-head? Hah? Masa kayak gini nggak ada yang nge-head? Maksudnya? Nggak ada yang benci? Maksudnya gimana? Nggak apanya? Maksudnya aku nggak ngerti. Salam dari Pamekasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan. Horas, Depositorus, Mami beli seblak. Enggak. Iya, dia mas cowok private. Terus kamu pikir aku cewek apaan? Cewek private juga dong. Kamu pikir aku cewek apaan? Mami tolong dong, tolong apa? Harus penyambungan. Bicara Madura KDP. Derma kabar, engkau setia tak jualan sayang. Kok biasa aku lagi sapa-sapa kalian. Ya. Aku lagi sapa-sapa empean kabi. Se nengku engkau setia. Hana. Hana. Hana mana ya? Awal cakepnya. Ih, kamu juga cakep. Terima kasih. Salam kenal dari Jambi. Waalaikumsalam. Apa itu, Meh? Hana. Ada cilok nggak nih, ngomongin cilok jadi pingin makan cilok. Assalamualaikum Kak DP. Waalaikumsalam. Mami bikin grup WA. Ngapain aku bikin grup WA? Buat apa? Bisa bahasa Bugis enggak? Enggak bisa. Wajahnya kok beda di oplas. Kamu mungkin dari Utan sayang. Jadi ngeliat wajahku beda. Biasa lihat monyet, terus sekarang lihat aku, jadi beda mukanya. Salam kenal Kak Dewi. Salam. Iya. Salam kenal. Bener nggak sih? Iya kan? Mami DB, iya. Emang enak makan cilok jam segini? Enak dong. Enak. Datanglah sayang, pengobat hati rindu. Kau segalanya dalam kehidupanku.
Di mana kini engkau berada? Ada lowongan kerja nggak? Nggak ada sayang. Halo Singapura. Aku bentar lagi mau berangkat guys. Aku mau ke Trans TV mau syuting lagi. Ini aku lagi tungguin, makanya aku kalau aku matiin aku tidur nih gitu. Jadi kalau kayak gini aku bisa baca-bacain orang-orang. Spill lipstiknya. Lipstik. Ojo galak. Aku nggak galak. Aku galak. Galak sama siapa? Aku galak sama orang yang nggak sopan. Kalau sama orang yang baik ya aku sopan. Keinginan untuk bercinta sirna, keraguan selalu datang menyiksa. Ya ilahi, kabulkanlah doaku. Ku serahkan semua ini padamu. Di dalam kehampaan jiwa, pasrahku kepadamu ya Tuhan. Acara apa Mami Trans TV? Acara itu apa pagi-pagi ambiar? DP baik kalau nggak diusik duluan. Iyalah kan aku bukan malaikat Mbak cantik. Aku manusia biasa. Gak usah mendang-mending, gak punya duit diem. Kamu suruh aku mendang-mending diem, gak punya duit ngatur kamu. Ya bukan donatur ngatur. Siapapun yang bisa bayar aku ya aku lakuin lah. Ini gak punya duit ngatur-ngatur kau. Karya gak punya udah ngatur orang yang punya karya banyak. Gimana ceritanya? Galak amat ya. Galak aku sama orang yang kurang ajar. Aku baik sama orang yang sopan. Gitu. Karena aku diajarin sama orang tua aku kalau ada orang yang ngebully lawan gitu. Aku juga ngajarin anakku gitu. Kalau ada yang ngebully kamu lawan gitu. Ada yang sopan sama kamu, baik sama kamu, sayangi dia, sopani dia, hargai dia juga. Itu aku gitu kalau ngasih tahu ke anakku. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak sopan, nah, kamu lawan dia. Siapa lo ngatur-ngatur? Siapa lo gitu. Aku gitu kalau ngajarin anakku. Simple, kamu sopan saya segan, kamu kurang ajar ya saya tendang gitu. Maaf ya. Karena orang zaman sekarang tuh pinginnya dihormati tapi tidak bisa menghormati orang lain. Gitu sayang. Assalamualaikum Mami, waalaikumsalam. Setuju, iya Mbak DP orangnya simple gak mau diusik, iya. Kamu baik, aku baik. Mami anaknya berapa? 1, 2 bentar lagi. Satunya tunggu bapaknya datang. Bapaknya masih kerja. Betul KDP aku setuju. Iya betul sayang. Super sekali kata-katanya Mbak Dewi. Alhamdulillah. Iya Mas Barazi. Kelas berapa anaknya? Udah lulus. Bulu matanya cetar. Ini bulu mata asli. Nih. Ini bulu mata asli. Ini bukan bulu mata. Bukan di di extension gitu, bukan. Ini bulu mata asli. Ini juga, ini rambut. Tuh. Alisnya, rambut ini. Kalau mukanya nggak ada bulunya, soalnya di laser. Bulunya nggak ada, karena di laser. Jadi nggak ada. Ini kurang bulu mata cetar. Mau ngapain bulu mata cetar? Bulu mata cetar. Pose dulu Mami DP. Pose. Emang ada bulunya Mbak? Astagfirullahaladzim.
Pengen ketemu video. Ya Allah, kalian ini lucu deh kadang. Candu banget ngomongnya. Iya, terima kasih. Aduh. Yang membuat aku kangennya sama orang-orang TikTok nih. Kadang kala pertanyaannya itu kadang nyeleneh tapi lucu gitu. Nih. Mau. Mau. Mukanya asli, bukan kalau plastik pakai ini mukanya. Kok mukanya plastik? Kalau muka plastik pakai gini. Mukanya plastik ya. Mukanya kalau muka plastik sini. Mangan apa Mbak DP? Cilok. Iya Mbak Linda, alhamdulillah. Di Balikpapan Kak DP. Enggak. Aku ada di Jakarta. James Bond udah ada kabar Mi. Belum tahu. James Bond sayang. Kamu di mana? Nih. Pulau Seribu hadir. Halo Pulau Seribu. Aku belum sholat zuhur guys.